Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali dengan kitab Ayyuhal Waladnya. Kemarin kita diingatkan oleh Imam Ghazali tentang empat hal syaratnya hamba yang ingin sampai kepada Allah, menuju Allah, mencari kemuliaan hakiki, yaitu keyakinan akidah yang benar. Kemudian ada taubat yang serius, taubat kepada Allah. Kemudian menjalin hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian setelah itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu yang merupakan mencari bekal untuk beribadah itu sendiri. Jangan sampai ada melakukan ibadah tidak pakai ilmu, sehingga yang semestinya mendapatkan pahala tapi justru mendapatkan dosa. Dan sekarang Imam Ghazali menukil kisah dari seorang imam dalam ahli tarbiyah, yaitu Imam Ash-Shibli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amil anqal. Hukiya dikisahkan anna Shibli rahimahullahu ta'ala, bahwasanya Imam Ash-Shibli ahli di dalam ilmu tarbiyah, ahli di dalam ilmu membersihkan hati, maqam wali besar. Beliau itu khadama arba'ami'ati ustadin, telah berkhidmah, berkumpul dengan 400 ustad. Allah, ustad besar tentunya. Waqala, dan beliau berkata, qara'tu arba'ata alafi hadithin, aku telah membaca 4.000 hadis. 4.000 hadis. Tsumma ikhtartu minha haditsan wahidan. Kemudian dari ribuan hadis yang aku pelajari, aku cermati, semuanya hebat, semuanya luar biasa karena dari Nabi SAW. Tapi ada satu hadis yang betul-betul menghidupkan hati Imam Ash-Shibli, sehingga ikhtartu minha, dipilih di antara hadis-hadis yang lainnya. Wahidan, satu hadis, wa amiltu bihi, dan aku amalkan dengan satu hadis itu. Wa khallaitu ma siwahu, aku tunda dulu yang lainnya, aku biarkan yang lainnya satu. Li'anni, karena sesungguhnya aku ta'ammaltu, telah aku renungi, wajadtu, maka aku temukan khalasi, keselamatanku, khalasi, keberuntunganku, najati, keselamatanku, fihi, di dalam satu hadis itu. Memang begitulah orang kalau membaca sesuatu adalah yang menguntungkan, harus begitu.
Dan orang cerdas tidak akan baca kecuali ada manfaatnya, tidak akan berbuat sesuatu yang berguna. Dan manfaat yang sesungguhnya adalah manfaat yang panjang nanti di akhirat. Jadi ada orang datang ke Nabi pun kecerdasannya macam-macam. Ada yang datang ke Nabi minta ini, minta itu, tapi ada yang lebih cerdas. As'aluka murafaqataka fil jannati. Ingin denganmu ya Rasulullah di surga. Ada seperti itu. Jadi kecerdasan itu sesuai dengan kecerdasan hati maksudnya. Maka panjatan-panjatan doanya seperti itu. Makanya yang tidak cerdas selalu doanya hanya pengen toko gede aja, toko gede, toko gede. Semoga bisa ngafal Quran, ngafal tok, enggak paham-paham semua. Atau belajar biar pintar, cepat hafal Alfiyah Ibnu Malik. Nah, akan tapi harus cerdas. Dalam memohon kepada Allah hendaknya yang menyelamatkan dia nanti ini. Tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Imam Shibli cerdas di dalam memilih hadis. Wa kana ilmul awwalina wal akhirin. Kemudian aku cermati hadis itulah ilmunya orang dahulu dan orang akhir zaman nanti. Ilmunya orang dahulu dan ilmunya orang akhir zaman itu semuanya kullu, semuanya mundarijan akan masuk fihi di dalam makna hadis tersebut. Hadis apa ini? Semuanya ilmu ternyata tersimpulkan dalam satu hadis itu. Semua ilmu tersimpulkan dalam satu hadis tersebut. Faktafaitu bihi, karena semua ilmu tersimpulkan di hadis itu, maka aku ngalap cukup. Aku anggap itu saja sudah yang perlu aku amalkan. Padahal dan hadis itu adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah qala, bersabda, li ba'di ashabihi, kepada sebagian dari sahabat-sahabat beliau. Apa nasihat Rasulullah untuk sahabat beliau? Ini lihat. Yang dikatakan oleh Imam Shibli ilmunya orang dahulu dan yang akan datang. Semuanya tersimpulkan dalam hadis tersebut. Kayak apa hadis itu? I'mal, bekerjalah engkau. Nyuruh kerja. Berbuatlah engkau. Biqadri muqamika fiha. Berbuatlah engkau sesuai dengan kadar kebutuhanmu untuk tinggal di tempat itu. Kalau engkau bakal tinggal 60 hari, ya kumpulkan bekal untuk 60 hari. Kalau lebih dari itu sudah repot, sia-sia waktumu. 10 tahun ya, carilah bekal untuk kau tinggal 10 tahun. Kalau lebih, sia-sia. Ngerepoti. Wa ma li akhiratika biqadri baqaika fiha. Kemudian kau yang sadar akhirat, yang iman kepada akhirat, maka berbuatlah untuk akhiratmu sebanyak keyakinanmu bahwasanya engkau bakal abadi di akhirat. Ini perlu renungan yang dalam, cerdas tentang riwayat-riwayat seperti ini. Wa'mal lillahi, dan berbuatlah engkau untuk Allah. Biqadri hajatika ilaihi, sebesar kebutuhanmu kepada Allah. Kalau kau butuh kepada Allah sedikit, ya perbuatlah ibadah sedikit. Kalau kamu butuhnya sedikit, ya ibadah sedikit kepada Allah. Wa'mal linnari, kemudian kamu yakin akan adanya api neraka, maka jika kau ingin berbuat untuk yang di neraka, maksudnya kalau kamu melakukan satu kemaksiatan, ya berbuatlah maksiat. Ibaratnya itu, biqadri sabrika 'alaiha, ya sekiranya kamu berapa menit bisa sabar di neraka. Nah, kalau kamu bisa setengah jam, bolehlah kamu maksiat setengah jam. Gak kebayang. Percikan api neraka kalau jatuh di bumi akan hangus. Bagaimana 1 jam? 1 menit saja mikir. Gak usah 1 menit, di dunia saja punggungnya disetrika 1 menit.
Sabar atau enggak? Kan itu. Dari yang pertama, i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha. Orang cerdas berbuat di dunia untuk dunia adalah sekedar bagaimana ia bisa bertahan di situ. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Jadi dia tidak cuman permasalahan bukan sampai di situ. Nanti dijelaskan oleh Imam Ghazali. Permasalahanmu itu adalah pemahamanmu tentang mukommu itu loh, pemahamanmu tentang tinggalmu di dunia ini yang salah. Sehingga ada namanya tulul amal, orang panjang angan-angan. Dia ngerti kalau besok itu bisa saja mati, cuman dia pengennya hidup lebih lama lagi. Biarpun umurnya 100 tahun, tetap doanya Allah panjangkan umurku ya Allah. Seolah-olah dia bisa lebih lama lagi dan lebih lama lagi. Ini permasalahan di dalam hatimu. Makanya perlu dikukuhkan keyakinan bahasanya berapa tahun kau bakal hidup di dunia ini. Kemudian bekalmu untuk dunia. Hendaknya kau berbekal di dunia untuk dunia. Ya disesuaikan dengan kebutuhanmu di dunia. Kalau kau mencari yang lebih dari itu semua rugi. Tapi saya dapat banyak, ini gimana? Ya kalau banyak ya jangan digunakan untuk bekal dunia dong. Anggap saja kebutuhan kita di dunia itu sepanjang umur 70 tahun ini ya anggap saja 100 juta. Totalnya bisa dapat bisa 1 miliar. Ya gunakanlah kebutuhanmu tetap 1 juta, 100 juta. Selebihnya bagaimana? Jadikan bekal dari akhirat nanti. Ini cerdas berpikir. Memang hadis singkat tapi betul-betul. Ya itulah yang semestinya dilakukan seorang hamba. Sadar urusan dunia, tapi ingat, sadar urusan dunia, harus sadar kita di dunia. Bahwasanya kita tidak lama di dunia. Kalau orang faham makna ini, dia akan menoleh faham berikutnya. Buatlah untuk di akhirat nanti, lihat. Akhirat itu abadi. Lama selama-lamanya. Apa yang kita persiapkan untuk kehidupan yang panjang sekali? Bekalnya apa? Dan bekalmu apa selama ini? Engkau lebih sibuk untuk mengurusi duniamu. Ini kata Imam Ghazali kepada muridnya, anakku, kau jangan menyibukkan urusan duniamu. Kalau ternyata engkau harus mempunyai dunia, gunakan itu untuk bekalmu di akhirat. Cerdas lagi. Sebab namanya kaya itu jatah. Dapat duit banyak juga jatah. Akan tapi harus kau pahami bahwasanya sak gede-gedenya perutmu adalah makananmu terbatas seperti itu. Dan apa yang kau kumpulkan dari dunia itu ternyata yang bakal kau nikmati sudah dijatah, dipas oleh Allah. Nggak bisa lebih. Nggak bisa lebih. Mungkin seseorang mengumpulkan uang untuk bangun rumah megah, dilengkapi dengan perabotan yang mungkin tidak dimiliki oleh para tetangga. Kulkasnya gede-gede, rumahnya full AC, kamar-kamarnya AC. Pergi ke dokter tak tanya apa, kamu tidak boleh pakai AC, nggak boleh minum air es dingin. Apa itu? Jadi gimana itu? Padahal dia punya semuanya. Miara kambing 1000 kambing, kata dokter apa? Bahaya, kamu jangan makan kambing. Asik. Ada, itu urusan dunia. Tapi itu kata Imam Ghazali nanti pada akhirnya itu biasanya ilmu-ilmu begini ini lebih banyak dipahami orang sebagai ilmu akal, ilmu lahir saja. Tidak diresapi dengan hati. Tidak diresapi dengan hati. Maka ingat kemarin kata Imam Ghazali sebagian ilmu itu nggak cukup ditulis, nggak cukup diomongin. Tapi harus diterapkan baru nanti dirasakan. Dzauqiyat. Kalau hanya ilmu tulis, ilmu baca gampang. Orang bisa menghafalin. Nabi bersabda, seperti ini, seperti ini. Dan begitu mudahnya ngomong, begitu mudahnya kita membaca dan meniru omongan itu. Akan tapi, sudahkah kita merenung secara sesungguhnya? Bahwasanya hendaknya kita memperbanyak persiapan kita untuk di akhirat nanti.
Sehingga apapun yang kita kerjakan di dunia hendaknya bukan untuk dunia, untuk akhirat. Sesuai dengan keyakinanmu bahwasanya akhirat itu panjang. Akhirat itu panjang. Wa amalillah, dan berbuatlah engkau untuk Allah. Sesuai dengan hajatmu kepada Allah. Lah hajat kita kepada Allah itu berapa sih? Gak bisa dihitung, lihat. Subhanallah, hajat kita kepada Allah gak bisa kita mengira-ngira itu. Yang gak bisa kedip itu saja ternyata bingung untuk bisa mengembalikan matanya agar bisa kedip. Nikmat pendengaran, mata, bertutur kata, menggerakkan tangan, semua. Kita butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Tidak ada detik berlalu kecuali kita butuh kepada Allah. Seberapa besar kita butuh kepada Allah? Waduh, seberapa besar? Bisakah dikira-kira? Artinya kalau memang seperti itu kebutuhanmu kepada Allah, tentunya ibadahmu harus tidak bisa dikira-kira dong. Harus memperbanyak ibadah. Kamu mensyukuri nikmat matamu, gunakan mata untuk melihat yang baik, yang Allah ridai, melihat Al-Quran, melihat orang tua dengan penuh kasih, cinta dan hormat, melihat guru-guru dengan penuh kasih dan hormat, melihat anak dengan kasih sayang dan cinta, dan seterusnya. Selagi engkau merasa engkau butuh kepada Allah, maka sesuai dengan kebutuhanmu itulah hendaknya engkau berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal. Saya butuh kepada Allah. Dan ingat, amal itu sendiri kan bermacam-macam cara. Tidak hanya sholat, tidak hanya baca Al-Quran, tidak hanya sedekah. Begitu luasnya amal-amal yang bisa kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita sering kita gunakan untuk apa itu? Kita sering melihat yang haram. Sengaja, tidak sengaja. Bahkan mungkin mencari-cari yang haram untuk dilihat. Semoga Allah mengampuni semuanya. Kita pun kadang tutur kata kita tidak pernah kita jaga. Tidak berkumpul dengan manusia kecuali kita ngomongin manusia. Sengsara juga. Belum lagi yang tersembunyi di balik kalbu kita. Sesaat dendam sama orang. Sesaat benci sama seseorang. Iri sama seseorang. Inilah kekotoran-kekotoran. Mana amal baik kita? Mana terenyuh kita melihat saudara kita? Mana cinta kita? Mana kasih sayang kita? Dan hati yang baik itu sebetulnya semakin indah, enak terus. Dan orang yang baik juga enak terus. Ini orang kalau sudah baca ini, hadis ini diterapkan, lihat, pasti dia bahagia di dunia sebelum di akhirat. Wa man linnari, berbuat untuk neraka, mempersiapkan untuk neraka biqadri sabrika alaiha. Jadi kalau dia ngira-ngira sampai suatu ketika ada seorang laki-laki tiba-tiba bergolak syahwatnya, dia ingin melakukan sesuatu dengan seorang wanita. Apakah zina atau muqaddimah zina? Langsung dia mengingat hukuman Allah. Dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ambil itu api lilin. Wahai hawa nafsuku, kau selalu mengajakku untuk melakukan kemungkaran. Setiap wanita itu lewat, kau mengajakku untuk menolehnya. Setiap wanita itu lewat, kau mengajakku untuk menyapanya. Satu kali dia berbicara, kau terus mengajakku. Dan di saat dia pergi pun, kau mengajakku menghayalkan tentang dia. Kau pengen apa, wahai diriku? Pengen melakukan sesuatu untuk mengumbar syahwat, mengumbar dirimu kepadanya? Baik, dipasanglah lilin. Setelah lilin dinyalakan, jemarinya kelingking ditaruh di api. Kalau kau bisa bertahan, boleh setelah itu kau pergi ke sana. Setiap kali bergolak syahwatnya, manusia normal, setiap kali bergolak syahwatnya dibakar jemarinya. Setiap bergolak syahwatnya dibakar jemarinya. Tidak mau, tidak mampu. Sehingga setiap kali bergolak syahwatnya dibakar. Kalau kau kuat, kau boleh lakukan itu semuanya. Dengan dia memerangi hawa nafsunya, maka Allah menolongnya
Setelah itu dia tunduk hawa nafsunya, sehingga ia menjadi hamba yang mudah untuk meninggalkan kemungkaran. Dan begitulah cara memerangi hawa nafsu. Bukan berarti kita harus membakar, mujahadah. Kalau memang itu haram, jangan dilihat. Sebab kalau haram itu dituruti terus akan berkembang dan berkembang. Sama, mulai dari makanan dan seterusnya. Ingat api, ingat neraka, ingat hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dari 4 hal yang disebutkan oleh Rasulullah ini, kalau seorang hamba benar mengamalkannya, hidupnya di dunia sudah indah sebelum di akhirat. Dia tidak capek untuk mencari bekal hidup di dunia. Karena di dunia sangat sebentar. Akan tapi lihat, dia akan senang di saat mencari bekal untuk di akhirat, karena harapannya besar nanti di akhirat. Jadi sebetulnya cara kerja kita ini tergantung bagaimana harapan nanti. Harapannya nanti. Seorang suami di bawah terik matahari, keringat mengucur, meras keringat banting tulang. Ternyata dia bisa senyum di saat pulang kerja, kalau ingat uang ini adalah untuk anak tercintaku dan istri tercintaku. Ada harapan. Bahkan susah dan jerih payah itu akan hilang, karena harapannya besar. Harapannya besar. Orang yang berbuat baik, makanya ini adalah maqamat, karena dzauqiyat. Ada orang beribadah begitu senangnya. Dan memang ini betul-betul ya, kalau kita belum nyampe, belum kebayang. Dzauq, Imam Ghazali kemarin mengatakan, gimana ada orang melakukan sholat setiap malam 500 rakaat dan senang. Bahkan di saat matahari terbit dia menangis, karena apa? Saatku kepada Allah sudah berakhir. Harus berurusan dengan manusia. Menjelang maghrib bergembira lagi. Bagaimana bisa seperti itu? Urusan ibadah. Mungkin kita bisa melihat, termasuk di sini kita. Ada orang bagaimana membantu pondok. Akan orang tersebut dengan penuh ketulusan karena tidak ingin disebut. Bahkan mungkin di antara kawan-kawan juga tidak tahu. Membantu dengan jumlah yang sangat besar. Kalau akalnya orang yang belum mencoba merasakan seperti itu, belum bisa ketemu. Nyumbang 1 miliar misalnya, kan bisa buat supermarket. Nyumbang 2 miliar, dia melakukan kebaikan, dan karena Allah dia. Kalau orang belum nyampe ke makom itu, ya masih mikir, hanya geleng-geleng, kok bisa ya? Saya aja keluarkan 100.000 mikir-mikir nih. Bagaimana orang seperti itu? Dan ini kenyataan yang kita ketemui, orang-orang seperti itu. Maka kadang kita di hadapan orang-orang begitu jadi kecil betul. Apa yang bisa aku lakukan untuk kebaikan? Saya ini, bagian saya mana ini? Ada orang subhanallah ibadahnya luar biasa. Seperti kehausan. Ibadah itu seperti orang lapar, di hadapannya sate. Ibadah. Dan kita lihat guru-guru mulia. Dalam keadaan sakit, seperti kita menemukan Habib Salim Syatiri misalnya. Beliau adalah kaki beliau sakit, sujud saja sudah nggak bisa. Tapi kadang memaksa, bukan memaksa. Bagi beliau adalah bukan terpaksa, karena menuruti hati bukan terpaksa. Hati yang senang menemukan halawatul iman, manisnya di dalam beribadah. Kita temu model-model manusia seperti itu. Dan sekarang bagian kita itu mana? Urusan sedekah pun kita belum bisa menikmati. Urusan sholat pun kita masih lebih kita buru-buru. Apalagi keharaman pun kadang-kadang kita ngentengin. Masya Allah. Mana bagian kita nanti di akhirat? Ada orang berbuat baik seperti itu. Dan kita melihat orang-orang kayak begitu. Bahkan ada orang yang subhanallah membantu dengan jumlah yang sangat besar. Ini hanya sekedar cerita, contoh untuk jadi bahan renang. Setelah kita lihat di rumahnya, kita pikir rumahnya rumah yang besar, kaya raya, dia punya banyak. Akan tapi apa? Dia hanya berkata bahwasanya, saya bagi pun tidak akan cukup buat anak-anak saya. Saya bagi pun tidak cukup buat anak-anak saya. Lebih baik saya gunakan untuk Allah, biar nanti saya petik di akhirat. Untukku dan untuk anak-anakku. Di rumahnya pun pas-pasan. Akan tapi ternyata kerinduannya untuk mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah seperti itu. Dan kita menemukan manusia-manusia seperti itu. Akan tapi tidak cukup kita melihat, kita harus banyak merenung.
Melakukan sholat 2 rakaat saja berat, ya seperti kita menyunggi 2 kintal di atas kepala kita. Kalau sujud ingin bablas langsung tidur. Mengambil air wudhu berat. Kita itu bagaimana? Ini bagian kita tuh mana? Ini denger, ini Imam Ghazali, wahai anak-anakku semuanya. Apalagi para tulabul ilmi, para santri, sok bangun malam saja harus dioprak-oprak. Mana bagianmu di akhirat nanti? Dan masih banyak. Ini urusan ibadah, urusan menjauhi kemaksiatan, luar biasa. Termasuk sabatun yudilluhum Allah yawma la dilla illa dilluh. Lihat. Nanti di padang mahsyar, saat mengerikan, dahsyatnya mahsyar, dirasakan langit, matahari hanya sejengkal di atas kepala, maksudnya begitu panasnya juga. Ternyata ada hamba-hamba yang selamat ditolong. Seorang laki-laki di antaranya. Seorang laki-laki diajak melakukan perbuatan kotor, zina, oleh wanita cantik yang punya pangkat. Bukan cantik saja. Sebab pangkat itu menggiurkan. Ratu tercantik ngajak berzina, akan tapi dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Bagaimana ini? Diajak wanita cantik untuk melakukan zina. Sekarang karena nasib terhinakan, dia sampai membayar dia untuk melakukan kehinaan. Bukan diajak, membayar untuk melakukan kehinaan. Dan bukan dengan ratu, dengan perempuan rendah juga. Begitu sebaliknya. Kadang begitu mudahnya menuruti syahwatnya, melakukan yang haram. Bahan renungan untuk kita semuanya. Urusan kerjaan pun demikian. Kita terharu dengan anak muda yang datang kepada kami beberapa tahun yang lalu. Anak muda datang kepada kami bercerita kalau dia lagi melamar pekerjaan di 3 tempat bekerja. Bertanya sederhana, karena sering dengar ceramah kita, rizki yang halal, rizki yang halal. Bertanya sederhana, Buya tolong dilihatkan, dari 3 pekerjaan saya ini boleh tidak semuanya itu halal atau tidak? Kami lihat, kami perhatikan, kemudian kami tanya-tanya apa yang dijual di situ, kerjaannya apa, gini-gini. Ternyata semuanya halal. Semuanya halal. Kami sampaikan semuanya adalah halal, silakan bekerja di mana saja boleh. Nasib baik bagi anak tersebut ternyata diterima di 3 pekerjaan tersebut. Kalau sudah sama-sama halal, kalau tinggal enak mana gaji paling tinggi, paling enak, kan begitu. Datang lagi, Buya yang paling bersih mana di antara 3 pekerjaan itu? Ajib, ente belum kerja, belum dapat duit. Selain engkau mungkin akan berkata, mana yang paling gede gajinya, wong sama-sama halal kok. Ini masih belum bekerja, memilih, subhanallah. Beberapa tahun yang lalu juga ada. Dan sekarang masih ada. Kita masih ibundanya sering datang ke sini. Seorang anak muda. Dia itu rupanya punya pekerjaan. Pekerjaan itu selalu ada orang yang menumpangi uang di atasnya. Urusan nanda tangani apa begitu. Begitu takutnya. Tambah nih, kalau ditolak duit ini bakal ramai di kantornya. Kenapa? Merubah tradisi seperti itu. Dia tuh hanya disimpan tidak lagi sampai 1 kerdus mie itu. Waktu itu diantar ibunya cerita sama ibunya kalau ditulisi dengan pulpen merah, duit haram, duit haram, duit haram. Baik. Sampai cerita, Buya apakah pondok boleh pakai duit? Oh enggak, pondok. Zakat saja tidak nerima apalagi duit haram. Zakat tidak boleh digunakan untuk bayar ke pondok. Pondok tidak boleh dibangun dengan duit zakat dan sebagainya. Lalu duit ini gimana? Kalau dikembalikan gimana? Kembalikan. Aduh, nggak bisa dikembalikan karena orangnya sudah tidak tahu kemana-mana. Padahal kalau didata secara hukum tidak terlalu, maksudnya bukan dia minta, kan begitu biasanya orang kan. Saya penting saya tidak minta. Tapi yang jadi nilai plus adalah menjaganya dia itu. Kita masih waktu itu di Karangjalan. Baik.
Kita hanya perlu kerelaan kepada anak ibu sendiri, tapi bukan untuk pondok. Dikembalikan tidak mungkin, dipakai pun bukan sesuatu yang baik. Nanti akan kita arahkan ke satu tempat kotor atau apa, pokoknya sudahlah sampai di sana. Kayaknya nyampe lah duit kita buka, itu satu amplop ada yang 2 juta, ada 3 juta, sebegitu banyak. Berapa duit? Itu bisa untuk beli rumah. Duit tidak kita gunakan untuk pondok. Akan tapi digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, akan tapi untuk kemaslahatan umum dan karena duit kotor itu semuanya. Nah, ini satu contoh. Begitulah orang yang kalau sudah Allah pilih hatinya. Dan kita itu dapat bagian apa dari Allah? Dipilih atau tidak kita ini oleh Allah? Coba kita pikir. Sekarang kadang-kadang urusan pekerjaan yang penting dapat duit. Mana ini semua? Mana kemuliaan yang kita cari? Lihat. Berbohong dalam jual beli. Korupsi di kantor. Dan seterusnya. Itu urusan di luar. Nah, ini engkau juga ada sendiri problem kau wahai anak-anakku ini. Ayyuhal walad, santri, ustadz. Ustadz ini khususnya, ini kan pendidikan untuk muridnya Imam Ghazali yang sudah ustadz tanya kepada Imam Ghazali, untuk kalian yang sudah mondok lama. Menjual agama hanya untuk kepentingan pribadimu. Untuk gaun istri, untuk gedekan rumah, untuk ganti mobil, jangan dianggap tidak ada. Dan korupsi yang paling mengerikan adalah korupsinya ustadz, wahai anakku yang ada di sini. Buya nasihatkan semuanya nanti. Insya Allah kalian jadi orang besar semuanya. Kalian jangan megang uang. Buya dapat nasihat dari guru Buya, tidak boleh megang uang. Urusan keluar masuknya duit pondok biar ada yang ngurusi, kau kontrol dia. Karena dunia itu menggiurkan. Jangan mengatakan saya ustadz tidak suka duit. Kamu punya anak, godaan. Jangan kau pegang oleh anak-anakku semua. Itu nasihat dari Habib Abdullah Bahrun, kan jangan pegang duit. Takut ada seruan-seruan. Nanti diganti. Biasanya ngentengin, nanti diganti. Ustadz punya duit dari mana kau akan ganti? Bisa jadi mobilmu, pribadimu. Gaun istrimu, gedekan rumah, neraka jahanam. Dan itu lebih busuk daripada koruptor yang ada di pemerintahan sana. Ini nasihat sederhana dari Imam Ghazali rahimahullah. Kalian membuat tim yang megang keuangan dan supaya kalian kontrol keluar masuknya keuangan. Ada duit situ. Sudah jangan ada. Inilah wahai anak-anakku. Imam Ghazali nasihati anak-anak beliau. Dia nasihatkan kepada kalian semuanya. Dan sudah dijanjikan oleh Nabi, masuk kefakiran tidak akan. Paling fakir hati yang berbahaya. Wallahi inni la asya'alikum al-faqra, kata Nabi. Aku tidak pernah khawatir kalian masuk dalam dunia kefakiran. Enggak ada. Dan juga tidak masuk dalam dunia kesyirikan. Wallahi inni la asya'alikumul faqra. Aku tidak khawatir kalian masuk dalam kefakiran. Enggak. Bahkan kata Nabi, wallahi inilah asya'alikum an tusyriku, dan aku pun tidak khawatir kalian bakal masuk dalam dunia kesyirikan. Walakinni ahsya', akan tapi aku khawatir an tatanafasu fiha, kamu berebut urusan dunia. Kalau sudah berebut ini enggak penting pakai apa saja, sehingga pakai Al-Qur'an, pakai hadis, pakai qaul Allah Ta'ala, pakai fatwa untuk masuk di sini. Imam Ghazali mengingatkan pada masanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Aku menemukan orang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu agama agar bisa menjadi mufti, ustadz. Tapi tidak ada yang menuju ilmu kedokteran pada zaman Imam Ghazali. Kalau sekarang kan kembali. Dikatakan oleh Imam Ghazali, karena apa? Ilmu kedokteran tidak bisa digunakan untuk menguasai masjid, pondok, dan tanah wakaf. Sebab yang dipasrai wakaf hanya kiai dan ustadz. Makanya dia berbondong-bondong jadi kiai biar dapat wakaf sebanyak-banyaknya. Waduh, zaman itu. Kata Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali ternyata menuntut ilmu kedokteran menjadi wajib saat ini. Waktu itu Imam Ghazali. Sehingga hati-hati wahai anakku. Salah dalam kalian niat di dalam menuntut ilmu agama. Neraka. Dibisikkan oleh setan dengan firman-firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Senang dengan ayat-ayat keutamaan ahli ilmu, ulama, innamal yasyallahu min ibadil ulama. Ulama, akan tapi ulama yang hanya menjual agamanya. Itu yang dikhawatirkan anak-anakku semua. Mengerikan, harus hati-hati. Dan semuanya akan dicukupi oleh Allah. Yang menjadikan paling cukup adalah hati kalian. Tidak perlu kalian kaya-kaya anaknya. Nabi Muhammad adalah ustadznya orang kaya dan ustadznya orang melarat. Nggak perlu kalian membuat satu model, saya harus membuat ustadznya kelas menengah ke atas. Semuanya adalah Nabi Muhammad ustadznya semuanya. Kita tidak ingin hidup kalian, wahai anak-anakku, dengan bangga-banggaan urusan dunia, membanggakan urusan dunia. Sengsara. Dan banyak hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah dengan kesederhanaan. Cukup. Kalaupun ternyata engkau harus menjadi kaya, itu sudah jatah, nak, nggak bisa tidak. Pada zaman Nabi ada orang jatahnya kaya sampai pusing itu. Abdurrahman bin Auf itu kaya, bingung. Sedekah tetap kaya, sedekah kaya, sedekah tetap kaya. Sampai Abdurrahman bin Auf berkata, kalau seandainya aku membuka bongkahan tanah itu ada emas di dalamnya itu. Jatah itu. Tapi kalau sudah jatahnya melarat, kerja banting tulang, nggak pernah sholat pun tetap nyungsep kan? Itu jatah sudah. Memang berusaha iya. Kita beri motivasi untuk berjuang, tapi ingat tujuannya hanya untuk Allah. Khususnya dunia ustadz. Sampai kami punya selalu mengingatkan. Yang anaknya kiai pun kadang-kadang dinasihati bapaknya, kamu jadi penerus nak, kamu nuntut ilmu ya, jadi penerus abahmu. Ternyata yang tertanam di dalam hati sang anak bukan akhirat, bagaimana makom bapaknya tidak pindah ke orang lain. Saya menggantikan bapak saya, itu saja. Wah, suruh ngafal anaknya, hafal Quran, apalagi semuanya nak hafal Quran, hadis. Kamu harus ceramah yang bagus, gantikan abah nanti nak. Yang gantikan abah. Karena makom abahnya sudah gede. Jangan sampai nanti hilang ini, jaga ini. Naik niatnya salah. Itulah orang masuk neraka lewat Mekah, ya gitu modelnya. Kendaraannya adalah pondok. Makanya niat yang benar ini. Imam Ghazali mengingatkan kita. Makommu di dunia ini adalah sebentar, akan tapi maka berbuatlah engkau untuk akhirat. Maka segala aktivitasmu jadikan untuk akhirat. Kalau engkau menjadi orang kaya, mungkin ada di antara kalian diberi kemudahan oleh Allah untuk menjadi orang kaya raya. Akan tapi ingat, kebutuhanmu di akhir di dunia adalah tidak banyak. Tapi gunakan dunia itu adalah untuk akhirat. Berbuatlah dengan apa yang Allah berikan kepadamu untuk akhirat. Surga itu yaitu surga Allah. Tapi pintunya itu sudah Allah berikan kepada semua dari kita. Masing-masing punya pintu. Nah. Allah Maha Kasih, Allah beri pintu semuanya. Semua hamba dikasih oleh Allah pintu surga. Maka masuki pintumu sendiri. Kalau ternyata engkau menjadi orang kaya raya, pintumu dengan kekayaanmu. Berbuat baik untuk fakir miskin. Berbuat baik untuk pesantren. Berbuat baik untuk masjid dengan kekayaanmu. Kalau ternyata dirimu menjadi pejabat, jadikan jabatanmu itu adalah benar-benar pintu menuju surgamu. Kau harus paham makna akhirat. Biqadrimu qawmika fid dunya ini. Seberapa lama kau akan di dunia? Bahkan yang punya jabatan pun ternyata 5 tahun. Mau nambah pun ribut. Dan kau bakal mati. Nah, ini nasihatnya Imam Ghazali. Tapi di akhirat ini bagaimana engkau? Apakah ilmu fikih itu ilmu akhirat? Imam Ghazali mengatakan bukan ilmu akhirat. Nah, yang kau pelajari belum tentu ilmu akhirat. Ilmu akhirat adalah ilmu yang menyelamatkan kamu di akhir. Biarpun itu ilmu umum. Tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu seperti itu. Ini kitab kecil tapi gede ini isinya, nak. Ayyuhal walad, wahai anakku. Tapi yang pertama adalah imam. Imam bertanya kepada imam. Neraka Allah harus rata gitu. Karena tidak mustahil ada di antara kalian jadi ulama, mungkin ada jadi saudagar, mungkin ada pejabat, tapi semuanya itu adalah kalau kalian paham itu pintu surga. Tapi kalau kalian lalai, pintumu tidak kau masuki, kau masuk neraka. Dikasih oleh Allah kekayaan itu maknanya apa? Karena Allah ingin mengangkatmu dengan kekayaanmu. Lo ada Allah ingin mengangkatmu dengan kekayaanmu. Bagaimana? Allah hidupkan hatimu dengan kekayaanmu. Kalian membantu orang lain,
membantu program-program kemuliaan. Dan ini pun yang kita serukan di majelis ini. Kita punya lembaga, tim dakwah. Kita serukan kepada semua orang. Ayo berdakwah dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau punya ilmu umum, ilmu matematik, ilmu fisika, bisa digunakan untuk berdakwah. Ilmu apapun. Artinya apapun yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita gunakan untuk kembali kepada Allah. Itu selamat memasuki pintunya. Kalau engkau berusaha untuk masuk selain pintumu, susah sampai tujuan. Bukan pintumu, kenapa kau masuki? Susah, nggak punya kunci kau. Itu. Ini surganya orang kaya, sedekah, infak dan seterusnya. Sementara kau adalah seorang ustadz yang duit nggak punya. Berhayal saya ingin jadi donatur, saya akan kerja keras dan sebagainya. Repot kok, kunci nggak dapat, nggak masuk. Ini banyak. Terjerumus santri mondok bertahun-tahun, sebetulnya dia adalah cukup dengan ilmunya, memberi contoh yang baik. Setelah beri contoh yang baik, menyampaikan ilmunya, itu adalah pintu menuju surga Allah. Berhayal dia mau kerja, sudah jadi pengusaha, enggak, ilmunya hilang, pas ya. Bangkrut. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, waktu itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf dibilang oleh Rasulullah, karena beliau adalah orang kaya. Akan tapi ternyata beliau termasuk minal asyra al-mubasysyirina bil jannati, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Ya Abdurrahman bin Auf, kau lambat masuk surga. Kaget ya Rasulullah. Kenapa? Karena kau kaya raya. Oh, orang kaya susah masuk surga. Ya, orang kaya berat masuk surga. Karena kaya Rasulullah. Iya. Lalu dia berkata, demi Allah ya Rasulullah, saya ingin meluncur cepat dengan kekayaanku. Nabi Muhammad mengajarkan, gunakan hartamu untuk meluncur ke surga paling cepat. Sehingga beliau menjadi orang yang paling dermawan saat itu. Dan ternyata tidak mengurangi apapun dari kekayaannya. Ngerti? Jadi hartanya itu jika untuk meluncur menuju surga. Pangkat pun demikian. Ilmu apapun kita gunakan itu. Nah ini faham 4 hal yang diajarkan Nabi tadi. Berapa lama kau di dunia ini? Kemudian berapa lama kau di akhirat nanti? Dan bagaimana kebutuhanmu dengan Allah? Yang merasa butuh kepada Allah, tapi laporan kepada Allah sesaat. Di saat laporan pun setengah-setengah. Kita laporan kepada Allah, ngadek kepada Allah, ingat toko masih kan? Kemudian urusan neraka kadang kita ngendengin, subhanallah. Ada satu dosa yang mungkin kita sering melakukan, padahal kita tahu kalau itu haram dan itu dosa. Ada apa dengan itu semuanya? Ngerti itu haram. Kenapa hawa nafsu kita masih menguasai kita? Sadar dulu deh. Baru nanti ngadu kepada Allah lalu berusaha untuk memerangi itu semuanya. Terus, dan ini belajar yang tidak ada hentinya. Ingat kemarin, kau bunuh hawa nafsumu dengan apa? Dengan mujahadah. Ingat kemarin, bunuh hawa nafsumu dengan mujahadah. Saif riyadah, pedang dengan riyadah, mujahadah. Kita berlatih sampai kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah anak-anakku semuanya pesan-pesan Imam Ghazali rahimahullah taala untuk murid beliau di dalam kitab Ya ayyuhal walad, wahai anakku. Yang mau ditanyakan silakan. Wassallallahu alaihi wasallam. Ayo, Hanat. Mana mikrofonnya? Sudah dibantu ya? Sampai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang mau kami tanyakan, banyak sekali perempuan itu mengira bahwasanya wanita yang sedang haid itu boleh masuk ke masjid asalkan darahnya itu sedikit dan tidak mengotori masjid. Nah, maksud dari itu semua itu bagaimana Buya? Apakah dari segi wanita yang haid itu, apakah dari segi dohirnya yang sedang tidak dalam keadaan suci, ataukah karena memang takut akan darahnya itu menetes? Nah, terus bagaimana dengan darah yang sedikit yang
mereka mengira bahwasanya tidak akan mengotori masjid itu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah haid, riwayat yang banyak tentang larangan seorang haid masuk masjid illa abiri sabilin, kecuali hanya lewat saja. Itu adalah hujah sangat jelas, hanya kita pengen keputusan para ulama seperti apa. Para ulama memandang hadis tentang masuk larangan wanita masuk haid adalah disepakati 4 madhab. 4 madhab tanpa terkecuali mengatakan bahwasanya bagi wanita yang haid dilarang al-mukthu, bukan masuk. Al-mukthu diam fil masjid, di dalam masjid. Kalau melewati masjid untuk mengambil anaknya atau mengambil sesuatu lewat, itu diperkenankan asalkan tidak dikhawatirkan akan mengotori masjid tersebut. Tapi untuk al-mukthu di masjid, untuk diam di dalam masjid, qudama al-fuqaha sepakat semuanya mengatakan itu haram, biarpun muncul akhir zaman fatwa dari orang dari Qatar, dari sebagian dari orang Saudi memfatwakan ini bukan masalah keuangan, bukan ngambil duitnya orang. Fatwa itu juga tidak perlu harus kita tolak berat-berat, akan tapi kita tetap bersama para fuqaha 4 madhab melarang wanita masuk masjid biarpun dalam keadaan pakai pembalut yang sudah sangat rapat, sebab kelarangan ini bukan karena bercecerannya darah, akan tapi larangannya karena wanita tersebut memang belum dalam keadaan suci. Itu adalah sepakat 4 madhab. Sehingga sampai hari ini pun kita masih mengambil fatwa ini, biarpun ada fatwa beberapa orang mengatakan gak apa-apa asalkan rapat dan sebagainya. Untuk apa? Ya untuk belajar dan sebagainya. Belajar bukan satu darurat, belajar tidak selamanya di masjid. Kita lebih enak patuh dengan syariat ini menurut jumhur ulama 4 madhab. Kalau kalian pernah dengar fatwa beberapa orang yang mengatakan itu boleh dan sebagainya, itu bukan fatwa urus ngambil duit, masih ringan. Kalau seandainya fatwa itu diterapkan pun tidak seberat kalau orang mencuri duitnya orang, makan riba dan seterusnya. Akan tapi kita tetap sampaikan bersama para fuqaha 4 madhab dan a'immah madhahibul arba'ah dan pengikut-pengikutnya, seorang wanita haid masuk masjid hukumnya haram. Bukan masuk masjid, tinggal di dalam masjid hukumnya adalah haram. Katakanlah anak-anakku, jangan memaksakan kalian. Jika memang dalam keadaan haid, serahkan kepada Allah, Allah akan mengirimkan kepada kalian ilmu laduni kalau urusannya belajar. Tapi ada dipersiapkan di kiri kanan masjid atau di luar masjid. Kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya kalian mengantarkan suami kalian mau sholat di masjid, kalian dalam keadaan haid di luar masjid, ataunya di luar masjid hujan deras, atau mengerikan ada laki-laki yang tidak terhormat, kalian boleh masuk untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Tapi dalam keadaan normal jangan masuk ke masjid demi menjaga kepatuhan kita kepada para ulama, yang para ulama itu adalah orang yang paling patuh dengan Nabi Muhammad dan syariat Nabi Muhammad. Sudah hilangkan kesombongan. Jangan ini fatwa ajib, fatwa baik. Baik menurut siapa? Memang Imam Syafi'i tidak ngerti fatwa yang baik? Imam Ahmad tidak ngerti fatwa yang baik? Imam Abu Hanifah tidak ngerti? Imam Malik tidak ngerti fatwa yang baik? Mereka sangat ngerti fatwa yang baik. Kalaupun ada fatwa semacam itu, kita tidak pernah merendahkan fatwa itu, hanya kami tidak mau mengikuti, belum berani mengikuti. Kecuali dalam keadaan tertentu, misalnya itu wanita dalam ketakutan malam hari suaminya sholat di dalam masjid, istrinya di luar takut gak turun, masuk ke dalam karena demi kehormatan, tapi dengan syarat terjaga, tidak khawatir akan bercecerannya darah. Itu saja urusan haid anak-anakku semuanya. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua dari Fania Fika Sabrina ingin menanyakan Pak Buya. Saya menanyakan masalah bank deposito, itu uangnya itu bagi hasilnya itu istilahnya halal apa tidak gitu. Terus bunga bank. Iya, bunga bank. Terus bank, ada kan bank konvensional dan bank syariah. Itu sebaiknya kita tuh yang mana gitu, yang halal gitu, yang dipergunakan untuk segitu aja atas penjelasannya. Nanti saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Zaman ini pertanyaan ini harus betul-betul dihadirkan. Seandainya nanti ada majelis lebih besar lagi mengulang-ulang pertanyaan seperti ini, perlu dihadirkan. Tapi ingat, Imam Ghazali mengatakan, memberi jawaban kepada kalian enak. Jawaban adalah sangat mudah, kata Imam Ghazali kemarin.
Akan tapi bagaimana kita menggunakan jawaban tersebut, itu yang berat. Tapi ingat, ahli iman tidak pernah berat dengan kebaikan. Bunga bank konvensional adalah haram. Adapun bank syariah adalah upaya untuk menuju syariah. Kalau ada kekurangannya, perlu kita sempurnakan bareng-bareng, karena di situ memang namanya upaya, belum sempurna. Itu ada mengambil pendapat-pendapat, kadang masih ada penyelewengan, tapi kami selalu mendukung adanya bank syariah untuk semakin disempurnakan. Akan tapi kalau bank konvensional, bunga adalah haram, kullu qardin jara naf'an. Kalau kita meminjamkan kepada seseorang lalu ada bunganya, adalah haram. Dan ini disepakati. Dan diadakannya bank syariah itu sendiri karena haramnya bank konvensional. Yang mengatakan kan bank itu sendiri. Kenapa adanya bank syariah? Kenapa? Untuk menghindar daripada bunga dan riba. Sebelum fatwa ulama itu ibaratnya. Anggap saja sebelum orang bertanya, akan tapi kenapa harus ada bank syariah? Kalau sama tidak perlu ada. Tapi ternyata ada. Akan tapi ternyata kita perlu kekuatan. Dan alhamdulillah kita menemukan pengusaha besar tidak pernah berurusan dengan bank konvensional. Kita menemukan, dan tidak sedikit. Banyak sekali di antara kawan-kawan kita sudah. Mereka membuat perkumpulan pengusaha anti riba, pengusaha ini banyak. Kita menemukan teman-teman, ternyata mereka bukan main-main. Duitnya bukan duit sedikit, duit besar. Tidak berurusan dengan dunia bank konvensional. Tapi tetap dengan cara syariah, tapi Allah beri pertolongan. Ketahuilah wahai ahli iman, rizkimu itu sudah dijatah. Kalau memang jatahmu harus Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allah. Jadi bunga bank kullu qardin jara naf'an ini disepakati. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam hal ini. Kecuali ada fatwa dari negeri Arab sana yang betul-betul menjerumuskan, mengatakan tidak apa-apa. Kadang sebagian mengatakan seperti orang Yahudi, innamal bai'u mithlu riba, jual beli pun sama kayak riba. Riba kan cari untung, jual beli cari untung, kenapa kok jadi haram? Akan tapi ketahuilah, keyakinan itu penting dan takut kepada Allah. Banyak orang kaya, jadi rizkimu itu sudah dijatah oleh Allah. Kalau memang engkau harus memiliki villa megah, rumah megah, mobil mewah, engkau akan memiliki. Cuman kadang untuk mengambilnya ini kadang-kadang melalui cara haram. Jatahmu 1 juta ya 1 juta sebulan. Biarpun kayak apa ya 1 juta. Makanya kalau engkau tetap berada di jalan yang benar, tetap dapat jatah 1 juta. Lewat yang haram ya jatah 1 juta. Ya sudah jatah. Maka dari itu ambil rizkimu dengan cara yang baik. Sebab rizki yang haram ada. Rizki yang haram ada. Diisyaratkan Nabi, rizki yang haram. Rizki tapi haram. Karena sudah ada jatah, tinggal kita ngambilnya bagaimana. Maka jangan sampai kita mengambil dengan cara yang haram. Ambil dengan cara yang benar. Berusaha dengan usaha
dengan modal yang halal, yang bersih. Kita ingin cari keberkahan. Kalau berkah itu enak, dimakan anak, mudah diatur, dimakan suami jadi baik, makan istri jadi benar, kemudian ibadah kuat dan seterusnya. Tapi kalau rezeki haram tidak berkah, repot saja seolah. Belum lagi nanti di akhirat. Kita harus membangun keyakinan semacam ini. Dan jangan dianggap tidak ada, banyak kita menemukan orang-orang yang berhasil, mereka tidak pernah berurusan dengan bank. Tidak ada urusan dengan bank-bank konvensional. Sudah diatur oleh Allah. Mondok dulu memang ada ketergantungan kita itu memang perlu dipangkas ya. Kita tuh selalu ada ketergantungan. Misalnya pengen, ternyata setelah kita semuanya harus diserahkan kepada Allah. Misalnya di sini biasanya kalau kita membuat silaturahmi dengan beberapa orang, buah daripada silaturahmi nanti pedulinya orang untuk pembiayaan pondok dan seterusnya. Karena di belakang ada beberapa santri, beberapa ratus santri yang mereka tinggal di pondok, mereka belajar, makan di pondok dan seterusnya. Biaya pondok ini kalau dihitung tidak tahu berapa bu. Makanya lebih baik tidak usah dihitung, yang penting cukup gitu saja. Kalau dihitung tambah pusing. Dan memang ada semacam ketergantungan di saat kita ziarah ke satu tempat, nanti biasanya orang kita datangi ceramah, mereka akan ngirim langsung ke pondok, bantuan dan sebagainya. Akhirnya ini kayaknya sudah nggak beres. Masa ceramah hanya pengen mendapatkan, biarpun tidak kita terima langsung, tapi terlintas di hati, nanti pasti orang itu akan kirim ke pondok untuk kepentingan anak pondok. Itu sudah cukup lama itu. Sehingga seolah-olah hidupnya pondok itu adalah di saat saya harus ceramah keliling ke sana kemari. Kayaknya ini gak benar kalau hati kayak begini. Kita coba, kita mulai di berapa? 4 tahun yang lalu, Ramadan. Kita mulai di bulan Ramadan. Ramadan pastikan saya tidak pernah keluar kemana-mana sudah. Saya akan duduk dengan santri. Tak taunya sehari kita masuk bulan Ramadan, ada orang datang, katanya apa? Kebutuhan pondok 1 bulan ada yang jamin. Gitu. Jadi, makanya hari ini saya tidak pernah keluar pondok. Tidak ada pondok, tidak ada guna. Kemudian setelah itu kita rubah, kita memperkecil undangan-undangan. Saya akan datang ke satu tempat untuk program dakwah, biarpun tim dakwah yang harus bayari. Jalan juga. Mau ditantang apa lagi ini sekarang ini? Kan begitu ya. Jadi kita pergi, sudah. Makanya kita rutinan Jawa Timur, Bogor, Batam. Itu tim, bukan saya beli, saya tidak punya duit. Ini tim teman-teman yang beli tiket semuanya itu. Semuanya beli tiket. Tiket pesawat, tiket ini. Saya tinggal mau berangkat sini. Nah ini. Sehingga hanya kadang-kadang mampir silaturahmi, ada undangan haul, undangan maulid, undang ini sesaat. Nggak ada yang kurang. Tanya anak-anak, ini makan enggak? Ini makan semuanya. Jadi akhirnya sudah semakin yakin ini. Hanya kita itu pengen duduk, itu belum bisa karena apa? Kita punya program besar. Kita pengen semua anak ini punya pondok nanti. Nah, sehingga kita sekarang memperbanyak aset pondok dengan wakaf-wakaf. Kita ada di Pontianak, ada di mana-mana, di Tulungagung, di ini. Kita berbanyak karena apa? Saya punya santri banyak ini nanti. Ente yang bakal menangani mereka. Sehingga semuanya ini. Dan semuanya berjalan. Makanya kalau, dan memang ini harus dipangkas. Ketergantungan ini dipangkas semua wahai anak-anakku. Ini sebenarnya Bu Ibu, ini pengajian bukan untuk orang luar ini, buat santri-santri aja ini. Makanya saya agak keras ke santri-santri ini. Cuman ibu-ibu datang bolehlah. Ini untuk santri aslinya, marah. Jadi keyakinan itu perlu kalian bangun. Nah, makanya kalian Buya bekali nanti, bekal yang paling banyak. Kau pergi ke manapun tidak usah takut. Bekalmu apa? Biasakan dengan hidup sederhana. Nah, kau pergi kemanapun bakal aman, tidak? Nggak semikir macam-macam. Nggak usah mikir gaya besok jamku model merek apa, cincinnya batu apa, mobil tidak masuk itu dalam dunia dakwah. Bikin capek kamu nanti. Nah, ini bekal dari Buya. Nanti kalian dimanapun berada aman. Nggak pernah tergiur kalau ada orang kaya datang, nggak usah munduk-munduk. Orang kaya sebagai seorang muslim hormati jadi tamumu. Jangan gara-gara nyumbang banyak langsung kau berubah. Itu sudah rusak hatimu. Nah. Makanya ibu orang nyumbang di sini kayaknya ini harus betul-betul ekstra ini, karena Buya nggak pernah terima kasih ini kayaknya. Ini udah nggak pernah disebut saya nyumbang 1 miliar 2 miliar, nggak ada ini. Wah paling repot nyumbang di Al-Bahjah, nggak pernah disebut saya di sini nih. Bahkan nggak ada yang tahu yang nyumbang di sini.
Karena saya cinta kepada mereka. Saya tidak ingin hancurkan hati mereka jadi kotor gara-gara nyumbang di sini lalu saya jebut. Pak Haji ini telah nyumbang 2 miliar, besok rusak hatinya. Tidak ikhlas, bubarlah. Rizki tidak akan kemana. Kalau sudah jatahnya pondok, wahai anak-anakku. Pernah ada di saat ini aula mau dibangun, karena waktu itu belum ada. Ada satu orang datang. Dengar nih. Karena Pak Buya katanya dia punya rumah mau dijual, mau apa? Bantu aula. Langkah saya lebih cepat dari sebelumnya. Oh ya, saya punya langkah lebih cepat. Masya Allah, halan. Wah ini setan ini kayaknya nih. Langsung saya katakan, Bapak tolong nanti Bapak pulang lagi cari barangkali ada pondok yang lebih butuh. Dilawan, kalau ada lawan ini setan, saya masuk setan ini. Akhirnya, oh gitu, iya sudah pulang. Tak taunya Pak. Besoknya malah duitnya sudah di Pak Buya, Buya tetap saya mantap di sini. Oh, disuruh keluar tetap balik lagi. Jadi jangan khawatir wahai anak-anakku. Sini ini adalah dakwah. Nah, dakwah itu karena Allah. Jangan sampai dakwahmu ditunggangi oleh setan, dakwahmu untuk cari duit. Dan memang dulu awal-awal kita dakwah seperti itu memang dulu. Bayangkan sehari kalau ceramah 7 kali itu gimana cara ngaturnya? Saya tidur di mobil dulu tuh. Nah, kalau saya masuk misalnya dari Wonosobo, kalau saya masuk Wonosobo, saya tidak mau ceramah sehari di Wonosobo. Cari 4 atau 5. Kalau 5 saya baru datang. Atau 6 atau 7. Saya akan pergi ke satu tempat, kalau ceramahnya banyak baru datang. Kalau satu atau enggak. Sehingga mereka secara otomatis nyari tempat banyak itu. Nah, ini. Tapi ternyata nggak ada perubahan. Biar kita mengadakan cara dakwah seperti itu, keliling atau ini juga dakwah, ini ngajar anak. Kita pengen pada waktunya anak duduk di sini. Saya kangen, saya malam bisa ngajar anak-anak. Ini saya rindu untuk ngajar begitu. Selama ini kan kita ceramahnya lepas begitu. Ilmu-ilmu kita sudah mulai pada hilang. Kita pengen di sini ngajar minhaj ya Imam Nawawi. Kita pengen ngajar usul fikih. Kita pengen ngajar ini sudah ilmu sudah pada hilang ini. Nah, kalian tidak cepat gede ini masih kecil saja ngafal 1 lupa 2 ini pusing Bu ya. Ya? Pengen saya kalian. Nah, ini kita rindu kayak di malam kita ada daras ibu bapak-bapak, ada daras kita ngajar dengan pengantar bahasa Arab, anak-anak faham, itu ada senang kita pengen rindu. Makanya sekarang juga kita memperbanyak media, ini barangkali ibu yang di luar, kita media. Kita hari ini program ingin membuat radio tahun ini adalah kalau bisa 10 stasiun radio, 20. Berbanyak buat stasiun radio, kita banyak stasiun di Kuningan, Majalengka, di Batam, mana di Cirebon, nanti kita ingin di Indramayu seterusnya, dan kita ingin buat karena kita ceramah. Ini pun bakal didengar di mana-mana ini ceramah. Ini sampai di mana-mana kita duduk di sini. Dan kita akan seru orang untuk berjuang di sini, tapi dengan rezeki yang halal. Perjuangan dakwah bukan dari duit zakat, awas. Tidak pernah kurang, Bu. Kita menolak duit zakat. Tidak ada kurang bangunan jalan terus. Gak ada duit zakat masuk di sini. Yang dimakan guru dan anak santri harta bersih bukan dari kotoran. Sebab zakat itu kotoran min ausakhi amwalin nasi. Dari kotorannya hartanya manusia. Anak kita tidak boleh makan zakat. Nggak ada makan zakat anak-anak kita. Tapi mereka hidup. Pondok tidak dibangun dari zakat. Ternyata nggak kurang juga. Mau gimana lagi? Makanya ini yang perlu anak-anakku semuanya kalian pegangi. Sudahlah. Kalau ternyata tidak ada yang bantu, tidak ada yang bangun, ya sudah berhenti sampai di situ selesai. Gak usah sok jadi pahlawan lalu kita mengambil yang haram. Gak berkah nanti buat anak-anak. Gak akan berkah. Ingin membantu orang tapi dengan cara yang haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu membangun keyakinan. Hijrah semuanya kawan-kawan kita. Bisnis, pebisnis, itu kita ajak hijrah perlahan. Ayo hijrah, ayo hijrah, ayo hijrah. Kemuliaan yang sesungguhnya nanti akan ditemukan nanti di akhirat. Kebahagiaan yang sesungguhnya nanti di akhirat. Oleh ini, bisa sampaikan kepada anakku semuanya harus makin yakin dalam berdakwah. Semua juru dakwah itu jangan dianggap langsung seperti itu. Kita punya guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Allah. Kita dengar dari putra beliau Habib Segaf Baharun mengatakan bahwasanya nanti kami susah, yang kalian sudah tidak susah. Mungkin kita ini dapat bagian tidak susahnya. Bagaimana beliau dakwah pergi ke tempat jalan kaki naik gunung ini, bawa striker halu-halu pakai baterai itu. Jadi kalau beliau pergi kemana bawa sendiri. Dan bermacam-macam cara. Pernah bahkan dengan jadi tukang foto. Sebab foto itu zaman itu kan antik, aneh. Jadi kalau ada satu desa itu foto satu, yang lihat sak kampung. Orang zaman dulu. Jadi beliau itu diantaranya
triknya untuk ngumpulkan orang adalah jadi tukang foto. Setelah difoto, di updrag di kota, balik pulang, ini fotonya disimpan dulu sampai orang datang diajak cerita, didakwai. Baru setelah itu dikeluarkan fotonya. Ini salah satu yang kami dengar. Memang ini kami tidak sempat mengikuti beliau untuk keliling-keliling karena kami termasuk murid tidak terlalu lama, murid akhir juga. Tapi kita menemukan bagaimana beliau berdakwah. Sound. Makanya kita ingin punya sound yang bisa dibawa kemana-mana. Kita ingin kalau dakwah itu dilihat. Kalau tempat tersebut nggak ada sound, kita kalau bisa tim yang berikan dakwah, bukan kami. Kami tidak ibu. Jadi ini perlu kita punya kelompok grup. Kita punya tim bersama. Jadi ada tim ini Bu yang ngurusi, kalau Bapak Ibu di sini tahu. Saya itu termasuk, ya Allah, semoga saya dapat pahala ngajaknya ini. Kalau saya dihitung-hitung duit saya tidak nyumbang, ngajar yang banyak adalah ustadz-ustadz. Tidak tahu saya bagian apa ini di sini ini. Jadwal saya mungkin di antara anak paling sedikit jadwalnya Buya ini. Buya tuh ngajar paling sedikit jadwalnya di pondok. Seminggu sekali. Seminggu 2 kali. Allah. Ini. Duit. Aduh, duit dari mana itu? Ya duit apa itu? Sebab Buya tuh kalau pergi pun minta ke bendahara. Buya mau pergi ke Jakarta, nanti dikasih 1 amplop itu. Amplop pegangan itu. Cuman catatannya kalau tidak kepakai balik lagi. Itu bisa sih. Ini. Nah ini sana. Nah ini saya sumbangan juga tidak ada. Maka saya berharap semoga orang yang ke bawah semuanya ini nanti saya dapat bagian pahala, itu saja. Makanya kita membawa tim. Makanya kami jadikan anak-anakku semuanya. Ajak orang sebanyak-banyaknya. Sebab orang yang kau ajak akan dapat pahala dan kau dapat pahala yang serupa. Jika membuat tim, Ibu, kita membuat tim, ada namanya manajemen, ada tim ekonomi, ada tim ini, ada tim, mau banyak semuanya ada, dan kita tinggal lihat musyawarah dan sebagainya. Sehingga nanti pejuang kita banyak. Jadi juru dakwah itu tidak harus penceramah. Orang kaya berjuang juru dakwah. Siapa yang paling dekat di antara kita dengan Allah dan Rasulnya nanti? Yang paling tulus. Mungkin tukang masaknya, mungkin yang ngurusi bangunannya, mungkin yang paling dekat dengan Allah. Bukan harus kita. Tapi kita berusaha, saya pengen paling dekat dong, kan gitu. Fastabiqul khairat. Inilah yang harus dihidupkan dalam perjuangan kita. Jadi semuanya punya kewajiban untuk berjuang dan berdakwah. Nah, ini harus ada keyakinan. Maka yang pengen hijrah dari riba, hijrah. Bahkan ada yang sudah bekerja. Bukan sekedar dia urusan dengan bank, dia kerja di tempat tersebut. Ternyata hijrah, subhanallah. Dia bangga, wajahnya berseri-seri. Padahal gajinya itu tak kecil. Kok gaji sampai 20 juta ke atas ya? Dia dulu gajinya karena direktur apa gitu 20 ke atas. Pokoknya banyak gajinya. Sampai sekarang saya dapat gaji 7 juta Bu ya. 7 juta itu banyak loh ya. Dibanding gaji saya dulu masih sedikit Bu ya. Tapi kok saya tidak punya masalah sekarang. Gitu. Jadi saya lebih tentrem dengan gaji yang sedikit, akan tapi ternyata dengan halal bersih Allah memberikan ketentraman batin. Inilah yang perlu dihadirkan anak-anakku semua ya, khususnya anak-anak santri. Jangan sampai hammu pikiran hanya urusan dunia. Itu akan, kalau Allah menjadikan kalian kaya, jadikah kalian kaya ahli surga. Sampai sudah kaya masuk neraka, naudzubillah. Ini saja mungkin. Tadi sudah ada yang bertanya dari santri. Belakang juga dikasih nanti. Ada belakang juga. Fadal. Bagaimana cara kita menjaga amanah dari Allah, Bu ya? Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita tidak membeda-bedakan orang. Waktu kita bertemu dengan orang kaya mungkin seperti itu. Waktu kita bertemu dengan orang yang paling kita benci atau kadang yang suka buat susah, banyak omong, itu gimana Bu ya? Syukron. Subhanallah. Ya, menjaga amanat. Kita tahu menjaga apapun itu, kalau kita menjaga harta yang banyak, kita butuh satpam, ya kan? Butuh pagar, butuh ini. Makanya sebesar bagaimana kita menjaga amanat, maka cara menjaga amanat adalah perlu bantuan orang lain. Maka kita membuat tim kebersamaan. Sehingga tim kebersamaan di sini, situ ada tim ekonomi, ada tim keuangan, tim ini. Jadi kalau duit masuk nanti tahu. Ini kan ya, jadi ada duit masuk, ini ada yang mencatat dan ini. Termasuk dan ini semuanya jadi kontrol. Sehingga seorang murid pun hendaknya jadi kontrol buat gurunya. Jika kita akan jadikan murid kita adalah kontrol buat kita dalam segala hal. Makanya kita perlu ada pakar keuangan yang masuk pondok sini untuk kontrol perputaran duit pondok ini. Demi keselamatan kita.
Kita bukan malaikat yang tidak pernah bisa berdosa. Kita bukan nabi yang maksum. Kita punya hawa nafsu. Kita punya keinginan ini. Makanya caranya adalah kita cari orang sebanyak-banyaknya untuk membantu mengontrol amanat itu. Jangan disembunyikan urusan-urusan amanat ini. Ini loh ada amanat begini. Harus itu. Makanya kita perbanyak buat tim yang akan menjaga kita. Insya Allah selamat. Ini adalah ada hubungannya dengan keimanan. Sudahlah. Harus ada yang ngontrol keuangan, ada yang ini. Semuanya ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dengan orang. Subhanallah. Dari pandangan Nabi selalu mandang orang dengan mata kasih. Tidak membeda-bedakan. Kalau kita harus membedakan, itu adalah karena kepentingan hati, keselamatan hati. Mungkin kita harus menghindar dari bertemu dengan seseorang. Ya itu tadi. Mungkin sampai suatu ketika ada orang harus menunda bertemu dengan tamu karena apa? Tomak di dalam hatinya. Imam Hasan Basri pernah menunda untuk bertemu dengan seseorang karena ada tamak. Mungkin kita harus menunda, saya tidak mau ketemu dengan orang itu. Kenapa? Karena dengar dia orang kaya mau bangun pondok. Oh sorry Afan, tidak usah ketemu hari ini, besok saja ditunda. Bisa enggak begitu? Karena dia pengen bantu pondok. Makanya kalau ketemu dengan orang-orang soleh jangan ngomong saya bantu, bisa ditolak malahan. Halo, hawa nafsu saya. Jangan sampai saya berdiri menyambut dia karena ingin bantuannya. Problem itu. Jadi harus kita seperti itu. Terus kita perangi. Kemudian man tawadhu li ghaniyin liginahu dhaba anhu thulutsat ini. Nabi sedang ngancam kalau kita tawadhu dengan orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya hilang. 2/3 imannya, ngumpulin iman, menjaga iman susah, hilang. Tapi kalau kita duduk dengan orang kaya bukan karena kita mengharap kekayaannya, tapi karena apa? Karena kita ingin orang kaya itu masuk surga. Seru mereka untuk bisa bersedekah, berbuat baik, tapi ingat tidak harus bersedekah melalui dirimu. Nah kita harus ingatkan, nyumbang di sana nggak apa-apa, tidak harus al-bahjah. Ada apa dengan al-bahjah? Al-bahjah terus harus berani ngomong gitu. Bantu di sana. Yang penting engkau itu keluar dari kekikiranmu, yang penting kau keluar dari kepelitanmu, sudahlah. Dimanapun kau berbuat baik, tidak harus melalui al-bahjah. Itu keluarkan diri kita dari hawa nafsu kita. Ini aman nanti. Bahkan mungkin harus banyak menunjuk sana. Sebab apa? Kalau sudah bantuan itu Allah kirim bakal nyampe, nggak ada yang bisa menghalangi. Sebab kalau kita tidak berlatih seperti itu nanti akan masuk bab yang sangat buruk. Kita tawadhu kepada orang kaya karena mengharap kekayaannya, maka muncullah ustadz rebutan donatur. Jangan ke sana, nyumbangnya sini aja ya. Udah. Naudzubillah. Sehingga nanti kita akhirnya ngomongin ustadz lain juga biar orang nggak mau ke sana. Ini problem ini. Wah, ini akibatnya banyak lagi. Setan masuk sehingga apa? Permusuhan antar ustadz. Naudzubillah. Ada loh rebutan donatur tuh. Weh, jangan dianggap ini. Memang yang belum masuk dunia ini belum pernah tahu. Sama kalau saya belum pernah dagang di pasar, kayak ini di pasar kan aman-aman. Ternyata tuh lirik-lirikan juga ada. Sama di dalam dunia pondok itu rebutan donatur tuh ada. Makanya kita sampaikan, hei para donatur di pondok sini, jangan hanya bantu al-bahjah, bantu yang lainnya. Kalaupun kau pergi, ketahuilah Allah akan kirim lagi. Tidak usah khawatir, sebab jatahnya. Anak pondok sini adalah, ini amanatnya Rasulullah. Pasti ada jatahnya sudah. Kalau tidak melalui tanganmu, pasti melalui tangan orang lain. Beres. Jangan khawatir dengan perginya satu orang. Yang penting, engkau jangan menjadikan mereka pergi. Hilang satu, tumbuh 1000 dalam perjuangan. Selesai. Ini dalam yakin betul tuh. Yang penting kita jangan membuat kesalahan. Jangan ini. Kalau ada orang pergi, silahkan pergi. Mungkin dia akan berdakwah lebih banyak di sana. Nggak usah kita berubah nanti, siapa ini? Dulu pernah kita punya guru mulia Habib Abdullah Baharun, dengar kabar ada salah satu orang kaya yang punya pesawat, punya ini, mau bergabung dengan universitas untuk bantu dan sebagainya. Ada beberapa, ini dengar, kami tidak melihat langsung, dengar dari cerita dari sahabat. Rupanya ada beberapa tim itu berbinar-binar gembira. Wah, kalau dia bergabung dengan kita, bakal enak nanti. Ini sudah rusak. Tiba-tiba bermarah. Keluar masuknya si fulan tidak akan merubah keadaan ini. Kita harus yakin. Si fulan pergi, si fulan masuk, tidak akan merubah ini. Sebab ini adalah amanat dari Allah yang jaga juga Allah. Kalau ada donatur hari ini pergi 5 orang, Allah akan kirim 1000 orang setelah itu. Jangan khawatir. Pokoknya jangan sakiti mereka. Jika mereka datang, kita hormati sebagai orang yang beriman. Kita hargai sebagai orang yang ingin berjuang. Tapi ingat, jangan ada terlintas di hati kita karena kepentingannya tadi. Untukku, enggak. Ini harus terus dibangun seperti itu. Kemudian ingat, kita belajar dari Rasulullah. Makan ini yang selalu kami, hai anakku, kalau kau punya hajat besar, jangan kepada orang kaya atau pejabat.
Dan mohon maaf mungkin ya ini adalah anak-anakku semuanya. Kau jangan sering ke rumahnya orang kaya. Tapi orang kaya di sini sudah pada ngerti, Bu. Para donatur sudah paham. Saya tidak benci kepada mereka. Beberapa donatur sampai hari ini saya belum tahu rumahnya. Saya belum menginjakkan rumahnya. Saya belum tahu, tapi mereka tidak marah, alhamdulillah. Karena apa? Mereka tahu mereka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anakku jangan biasakan keluar masuk ke tempatnya orang kaya. Akan tapi cintailah orang kaya. Mereka butuh panjatan doa. Setiap malam kalau berdoakan semoga dia keluar dari kekikirannya. Semoga dia menjadi orang kaya ahli surga. Ini luar biasa. Ini pendidikan. Jadi urusan kita dengan orang kaya jangan sampai karena kepentingan pribadi. Kita boleh dekat dengan orang kaya karena kita ingin membawa mereka selamat. Bukan karena apa? Makanya ceramah pun kadang-kadang guyonan urusan amplop. Mau apa nak? Ini kalau ceramah lama ini amplopnya lebih gede nih. Kadang-kadang diucapkan di mimbar, innalillah. Ini majelisnya Rasulullah, jangan dikotori dengan urusan-urusan yang merusak hati. Bagaimana kebayang kita menjadi orang-orang besar kayak Buya Said Muhammad Maliki, bagaimana dengan Habib Salim? Itu orang ulama itu memberi, bukan ngambil. Waduh, hebat. Ulama kalau datang satu tempat mungkin dia dapat 1 juta, tapi dia mengeluarkan lebih dari 5 juta, kan begitu. Yujadiuna bi amwalihim pokoknya jangan sampai pangkat ilmu untuk cari duit, itu saja selesai. Nah ini nanti yang menjadikan kita itu tambah menghadapi orang. Nah kemudian kalau engkau punya hajat besar pondok bukan kepada orang kaya, datanglah kepada orang fakir, orang sakit, orang tertindas. Luar biasa. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolong kalian dengan orang lemah. Datangi mereka dengan sembunyi-sembunyi, kasih sedekah, tolong mereka. Senangkan dia, maka ketahuilah setelah engkau dekat si fakir dan si miskin, si melarat, si tertindas, Allah akan mengirim donatur-donatur setelah itu untuk memangkas ketergantungan kita dengan manusia. Tapi ingat, kita perlu menghargai siapapun yang pernah berbuat baik dengan kita. Dengan cara apa? Kita doakan di tengah malam. Kita panjatkan doa, kita doakan keluarganya, anak-anaknya. Itu tanda terima kasih yang sesungguhnya. Adapun terima kasih di lidah, perlu, kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak. Lihat keadaannya. Baik, ini saja nak ya. Terus yang lain, ada dari luar tadi yang pengen tanya, penutup insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, yang bertanya tentang pada waktu penciptaan Nabi Adam, katanya ada malaikat yang protes pada Allah, dan Allah itu memberikan nafsu pada malaikat tersebut dan hidup di dunia. Apakah cerita itu benar atau tidak, malaikat? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan Adam. Ketika Allah menciptakan Adam, kan katanya ada malaikat yang protes karena takut manusia ini merusak di bumi dan sebagainya. Nah, setelah itu Allah mencoba untuk memberikan nafsu pada malaikat tersebut dan mengirim malaikat tersebut untuk hidup di dunia layaknya seperti manusia. Dan menurut katanya lagi, malaikat tersebut malah berbuat maksiat melebihi manusia tersebut. Apakah cerita itu benar atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riwayat sehingga sampai malaikat digantung menjadi bintang kejora dan sebagainya, itu adalah riwayat palsu yang tidak boleh digunakan, tidak boleh diceritakan. Yang jelas ada bahwasanya di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, lalu ingin dijadikan Adam sebagai pelestari semesta raya ini dan berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan jadikan di muka bumi ini adalah pelestari bumi ini dari bangsa manusia. Ternyata malaikat protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, akankah kau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan di bumi? Ini adalah praduga saja dari setan, dari malaikat. Kenapa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini sudah terbukti baik bertahun-tahun, kenapa tidak kau pilih? Kau akan menciptakan orang atau makhluk yang belum pernah ada kebaikan, akan kau jadikan khalifah di atas bumi. Ini hanya sekedar tanda tanya dari. Ternyata apa? Allah mengatakan, aku lebih tahu dari semuanya. Diciptakanlah Adam alaihissalam. Kemudian masalah riwayat malaikat lalu diberi nafsu, kemudian sampai turun, kemudian malaikat bermaksiat, itu adalah tidak sesuai dengan syariat. Malaikat tidak akan bermaksiat. Malaikat tidak akan bermaksiat karena malaikat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi betul di saat ada nafsu, memang manusia diberi oleh Allah nafsu. Sehingga kita punya martabat, ada martabat malaikat. Martabatnya ini martabat kelas malaikat, kelas manusia, kelas binatang. Sehingga binatang diberi oleh Allah ruh, tidak diberi akal. Kita diberi ruh dan akal. Malaikat hanya diberi oleh Allah
Subhanahu wa taala, ada ruh untuk binatang diberi oleh Allah syahwat dan sebagainya. Tapi tidak dikontrol oleh akal dan syariat. Sementara malaikat tidak diberi oleh Allah syahwat, sehingga ia hanya patuh saja. Tetapi manusia ini, lihat, diberi oleh Allah syahwat, sekaligus diberi oleh Allah akal untuk memahami syariat. Maka kalau dia bisa mengontrol syahwatnya dengan akal dan syariatnya, dia bisa melambung melebihi dari malaikat, lebih hebat dari malaikat. Tapi kalau ternyata manusia ini tidak bisa mengontrol syahwatnya, sementara sudah diberi oleh Allah akal, kemudian dia mengikuti syahwat dan nafsunya, maka apa? Dia akan lebih hina dari binatang, balhum adall, lebih hina lagi. Jadi sebetulnya Allah memberikan kepada kita hawa nafsu ini adalah untuk kendaraan mencapai kemuliaan. Di saat kita bisa memerangi itu, tundukkan itu. Kalau kau sudah berhasil menundukkan, kau akan melambung tinggi. Melambung tinggi, mencapai kemuliaan di atas rata-rata malaikat. Sama malaikat ada rata-rata. Malaikat terbaik malaikat Jibril. Ya kita tidak akan bisa melampaui malaikat Jibril. Malaikat terbaik malaikat Jibril karena adalah malaikat Nabi bawit Nabi Muhammad. Akan tapi rata-rata malaikat seperti itu. Kita bisa melampaui itu semua karena apa? Dengan hawa nafsu yang kita kekang, dengan mujahadah, dengan jihad. Ini, jadi seperti itu. Adapun cerita-cerita kayak begitu, kemudian Harut Marut dan sebagainya, ini banyak cerita palsu yang bertentangan dengan syariat Nabi SAW, dan itu adalah dikatakan Israiliyat. Maka silakan satu dan menutup, sudah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofonnya karena ini dimasukkan rekaman. Insyaallah. Pertanyaan ini adalah di luar dari para santri. Saya dari wali santri yang akan SMP. Ya, masuk. Dari mana? Dari Jepara. Di Cikarang. Jepara, Jawa Tengah. Cipanas. Jepara. Jepara Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Alhamdulillah, yang semula saya ingin bertanya, banyak sekali pertanyaan sudah dijawab oleh Ustadz. Satu pertanyaan yang perlu saya tanyakan, mungkin kesimpulan hidup menurut Buya seperti apa? Dan saya terharu sekali. Kemudian visi misi dari Buya untuk semua para santri di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana sebetulnya. Karena dari kecil Allah Subhanahu wa taala menempatkan kami di satu medan, yaitu menuntut ilmu. Kemudian juga pendidikan dari guru, sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat untuk umat. Kalau seandainya Allah menempatkan saya di dunia bisnis, mungkin cara saya berbeda. Saya tinggal gabung dengan para ulama yang sudah punya program untuk mendukung program mereka. Tapi intinya apa yang kita lakukan ini adalah menjalankan perintah dari Nabi SAW, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membawa orang kepada kebaikan, dengan harapan kita pun nanti bisa bersama mereka, bukan semata-mata karena saya punya surga, tidak. Sebetulnya intinya adalah agar saya selamat dulu. Kalau saya fakir, saya tidak punya ilmu, saya cukup duduk di gubuk sana beres, nggak punya dosa, nggak punya tanggung jawab, saya ngajar, nggak punya sedekah. Tapi sudah begini kita diberi oleh Allah, punya waktu untuk membaca dan seterusnya, maka saya bertanggung jawab. Kalau saya tidur bakal ditanya oleh Allah. Saya pengen selamat dulu sebetulnya ini. Kemudian setelah itu apa? Kita ingin bahwasanya semuanya itu dekat dengan Nabi SAW, dan tugas Nabi yang paling indah adalah membawa umat kepada Allah. Makanya kita ingin cetak anak-anak kita menjadi pembawa umat kepada Allah dengan apapun. Makanya lihat tingkat SMP ini adalah dasar. Setelah itu mungkin anak kita akan kita cetak jadi pengusaha besar, jadi ini. Tapi ingat, semuanya membawa kepada Allah. Sebab di dalam Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian semua adalah kaum umat yang dihadirkan oleh Allah, umat terbaik yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Bagaimana umat terbaik?
ada ciri ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita pingin anak-anak kita semua menjadi umat terbaik, bukan hanya ngaku umat Muhammad, umat Nabi, tidak. Punya kiprah, punya kiat untuk berguna untuk umat Nabi Muhammad, yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf bukan ceramah, tidak. Intinya setiap gerak-gerik langkah anak-anak kita harus untuk membawa orang kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Nah, ini adalah program besar. Sehingga akan kita tanamkan di jiwa anak-anak kita itu ini. Sehingga di saat mereka jadi seorang pengusaha, dia sudah punya di dalam hatinya, itu sudah terkontrol oleh hatinya. Saya jadi pengusaha, sementara saya sering mendengar bisa menjadi juru dakwah dengan usaha saya. Jadi pejabat pun demikian. Nah ini intinya juga selamat. Kalau kita tanya misi-misi, tapi tidak saya bentuk anak saya jadi warna begitu saja, tidak. Warna enggak. Tidak kita cetak jadi ustadz semua. Untuk mencetak ulama ada bagiannya. Untuk mencetak pengusaha seharusnya ada. Sebab dunia ini kan warna-warni. Enggak harus jadi ulama semuanya. Sebab Nabi SAW juga begitu. Sahabat Nabi tidak dipaksa, kamu belajar semuanya. Setiap selesai sholat subuh, Nabi Muhammad mengatakan, "Fantashiru fil ard." Kau bertebaran di sana sini. Yang belajar dengan Nabi hanya beberapa orang, menjadi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abdullah dan ini beberapa ulama-ulama sahabat Nabi. Selebihnya jadi pengusaha. Selebihnya jadi jago perang. Selebihnya ngurusi kemasyarakatan. Tapi semuanya kembali kepada Nabi SAW. Kita intinya di sini, semuanya bapak-bapak boleh punya cita-cita. Kalau ditanya cita-cita bapak mungkin boleh jadi dokter, jadi insinyur, boleh besarkan cita-cita itu. Cuman di sini akan diberi rohnya. Nah, target kita anak kita tuh punya roh, sehingga jadi apapun dia akan menjadi pejuangnya Nabi Muhammad yang bakal mulia selamat, membawa orang tuanya pada kemuliaan. Kami tidak akan hantarkan anak hanya jadi dokter saja, tidak. Jadi insinyur saja, tidak. Jadi ini makanya cita-cita ini kita buat SMP, SD itu kayak dadaan semuanya. SD dadaan, SMP dadaan, SMA sudah, bangunan belum ada, sudah nekat saja, bismillah. Bakal ditolong oleh Allah SWT. Karena kita pengen buru-buru. Kita pengen ada SMA berakhlak yang mulia. Jadi kalau tanya, kira-kira pengen apa sih anak-anak? Dirinya selamat, membawa orang lain selamat. Dengan apa? Dengan apapun yang mereka miliki. Itu kunci. Selesai. Dan dengan begitu, maka ketahuilah, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Janji dari Rasulullah. Kalau kita sibuk nolong orang selamat, kita gak akan ketinggalan nanti. Allah bakal nolong kita. Kemudian juga kita seperti ini. Bukan kita bagi-bagi surga. Sebelumnya saya cari surga. Mungkin surga saya di bawah putra Anda yang dari Jepara. Saya tidak ngerti. Mungkin surga saya adalah di bawah putra Anda dari Jepara. Jauh jalan-jalan ke sini, bawa ke sini, membawa putranya. Sehingga nanti di dalam timbangan amal saya, ini yang bakal diterima. Saya tidak ngerti. Saya cari surga. Mungkin dibawa oleh anak-anak, mungkin dibawa oleh ibu-ibu di belakang. Bukan saya bagi-bagi surga. Saya tidak punya surga. Siapa saya bagi-bagi surga? Nabi iya, anak Qasim. Aku yang membagi. Semuanya dari Allah. Nabi membagi. Tapi kita mencari, minta bagian dari Nabi. Ya Rasulullah, saya berbuat begini, minta bagian. Ya Rasulullah, saya berjuang ini, minta bagian. Bukan saya bagi-bagi surga. Saya tidak pantas Ustadz, sombong, Yai sombong. Dia tidak punya surga. Akan tapi kita cari surga, cari selamat. Ini saja intinya, kita ingin membawa anak-anak kita. Kita ingin kasih ruh mereka. Agar ngerti jiwa juang, jiwa berdakwah. Yang indah, lembut. Sehingga jadi apapun mereka, insya Allah menjadi ahli surga. Ini saja. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Jauh-jauh dari Jepara, Allah tidak akan menyanyiakan. Perjalanan Anda akan dinilai oleh Allah. Niat Anda akan dinilai oleh Allah. Termasuk anak-anak, insya Allah semua akan dimudahkan oleh Allah menjadi ahli surga. Kalaupun di sini ada yang tadi, mohon maaf, masih berada di dalam kubang kehinaan, apakah urusan dengan riba dan sebagainya, ketahuilah. Bagi siapapun yang sudah terbebas dari riba, jangan menghinakan siapapun yang masih berurusan dengan riba. Anda tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Mungkin dia sudah menangis dari dulu, cuman belum bisa keluar. Maka pandanglah mereka dengan mata kasih sayang. Yang sudah terbebas dari riba, bersyukur, kemudian pandang yang masih berurusan dengan riba dengan pandangan kasih sayang. Doakan semoga saudaraku, tetanggaku itu mudah terentaskan dari ini semuanya. Jangan merendahkan orang lain. Awas, hati-hati. Itu bukan kaidah kita. Kita pandang mereka dengan mata kasih sayang. Itulah keselamatan kita. Jangan memandang orang dengan mata merendahkan. Mungkin ada salah satu dari tetangga kita ahli maksiat, Allah bisa rubah esok hari menjadi ahli akhirat, ahli taubat. Maka yuk kita sekarang lihat diri kita sendiri. Kalau ada kekurangan, adukan kepada Allah. Ada kesalahan, insyafi. Jangan biasakan dengan kesombongan. Kesombongan akan menghalangi kita dari kebaikan. Sehingga nanti final kita di mana?
Kita semua ingin duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita riungan, kumpul dengan Nabi, sehingga ada yang dibanggakan. Kau hambaku berdiri, kau umatku berdiri. Jadi nanti ada di akhirat, nanti ada kabar gembira, ada orang-orang ini dibanggakan. Semoga Anda termasuk kamu jauh dari separah berdiri ini, kau akan diangkat. Ada orang yang saat ini sudah pada melakukan riba-riba, memerangi riba. Berdiri kau dari umatku yang sudah orang pada terjerumus dalam riba, kau masih menghindar riba. Dibanggakan di antara umat yang lain. Kita ingin dibanggakan Nabi. Fa ini mubahin bikum yaumal qiyamati. Nabi akan berbangga dengan kita nanti di akhirat. Ya Rasulullah, engkau berbangga dengan kami. Apa yang bisa dibanggakan dari kami ya Rasulullah? Ini pertanyaan. Sambung dengan syariat Nabi Muhammad akan menjadikan kita dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Semoga Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita, memberikan kasih sayang kepada mereka. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita semua, memuliakan mereka, menjadikan mereka adalah anak ahli surga sebab kemuliaan orang tua. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk mencari bekal untuk anak-anak kita, bekal yang halal, bersih, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah kebencian, fitnah kedengkian, fitnah permusuhan. Dan jika ada orang membenci kita, memusuhi kita, semoga Allah mengampuni mereka. Jangan sampai Allah menimpakan hukuman kepada mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan anak-anak kita dalam menuntut ilmu, santri-santri yang di sini. Dan semoga Allah mengangkat derajat semua yang berjuang di sini, berikan mereka keikhlasan. Dan semoga Allah menjadikan kita semua pejuang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apapun yang Allah berikan pada kita. Dan semoga Allah mudahkan urusan rezeki kita, melancarkan rezeki kita, rezeki halal penuh berkah, yang sakit disembuhkan, yang punya hutang diampuni oleh Allah, panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Hai Ibn Nafil. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf, doa selalu wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.